Kira-kira semester yang tepat atau semester berapakah yang paling bagus untuk mahasiswa memulai menulis atau merencanakan suatu penelitian dalam hal ini untuk skripsinya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sharing ya khususnya untuk adik-adik mahasiswa, di mana pertanyaan ini sering kali muncul ya yang ditanyakan ke saya, mungkin juga ke Bapak Ibu yang lain, ke dosen-dosen pembimbing ya, yang ditanyakan dari mahasiswanya, di mana ada mahasiswa itu yang sering kali bertanya bahwa kira-kira semester yang bagus itu atau semester yang tepat itu kita memulai untuk menulis skripsi itu di semester berapa. Nah gitu, jadi ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang bagus, karena banyak mahasiswa yang seringkali mensalahartikan bahwa ketika menulis skripsi itu ya udah ketika kita sudah memprogram mata kuliah proposal skripsi gitu ya, baru kita akan memulai menulis skripsi. Sebenarnya salah gitu. Jadi kalau mahasiswa, adik-adik mau menginginkan bahwa skripsinya itu bisa berjalan dengan lancar dan bahkan bisa lebih cepat selesai ya, tentunya adik-adik pernah melihat ya teman-temannya ada yang lulus 3,5 tahun ya, atau bahkan cuma 3 tahun. Nah itu ada usaha-usaha yang mereka lakukan yang dilakukan pada saat mereka sebelum mengambil program mata kuliah proposal skripsi. Nah di kali ini saya akan memberikan tips ya pada semester berapa sebenarnya kalau kita ingin menulis skripsi itu biar ya mungkin tingkat stresnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, menurut saya dan pengalaman saya dulu waktu juga saya sekolah S1 juga ketika saya juga membimbing mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya menekankan bahwa semester terbaik atau semester yang tepat untuk kita memulai menulis skripsi itu adalah di semester 6. Kenapa demikian? Di semester 6 itu adalah di semester di mana kita sudah mulai mulai akan mengalami transisi tingkat stressingnya cukup tinggi. Apalagi sebenarnya dengan adanya konsep kurikulum Merdeka Belajar, itu sebenarnya memudahkan mahasiswa itu untuk lebih cepat lulus itu. Kenapa demikian? Karena pada semester tertentu, katakanlah semester 5 atau semester 6, mereka itu kan keluar dari kampus untuk mencari pengalaman di luar. Nah, di situ adalah kesempatan terbesar mereka untuk mendapatkan atau mencari topik-topik penelitian yang mungkin mereka dapatkan ketika mereka keluar dari kampus untuk mencari pengalaman di luar kampus. Di situ. Nah, kenapa saya bilang semester 6? Di semester 6 ini, Anda memiliki banyak waktu untuk, pertama, Anda bisa menerka-nerka ya, atau membayangkan, atau mempelajari kira-kira dosen mana yang tepat untuk menjadi dosen pembimbing saudara. Semacam itu. Nah, itu kalau konsepnya atau kasusnya itu adalah mahasiswa yang memilih dosen pembimbing. Berbeda halnya, ada beberapa kampus itu yang dimana dosen pembimbingnya itu sebenarnya sudah ditentukan oleh pihak kampusnya. Nah, itu yang berbeda. Nah, saya akan bercerita tentang kalau yang kita memilih dosen pembimbing dulu. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu diberi kesempatan untuk memilih dosen pembimbing, maka di semester 6 itu adalah hal yang paling tepat Anda untuk bertemu dengan dosen pembimbing meskipun belum ada SK resmi kalau nanti akan dibimbing oleh dosen yang bersangkutan. Tetapi setidaknya Anda itu sudah bisa melakukan komunikasi awal, bercerita tentang rencana penelitian saudara. Syukur-syukur Anda bisa juga menawarkan kepada dosen tersebut jikalau dosen tersebut itu memiliki proyek penelitian yang mungkin bisa Anda kerjakan. Itu kalau yang dosen
pembimbing Anda memilih sendiri. Kemudian yang kedua itu, ketika saudara memilih dosen pembimbing dan sudah klop ya, sudah nyaman dengan dosen tersebut, Anda bisa ketemu langsung dengan kajurnya untuk bilang bahwa nanti ketika saya memprogram mata kuliah skripsi ataupun proposal, maka saya ingin dosen pembimbing saya itu adalah si A atau si B gitu. Nanti akan ditanya sama kajurnya, kenapa kok Anda memilih ini? Karena saya sudah melakukan pembimbingan dengan dosen yang bersangkutan, atau karena saya dilibatkan di dalam proyek penelitiannya, sehingga di dalam skripsi saya ada variabel-variabel yang saya ambil sebagian dari penelitian tersebut. Itu. Kemudian di semester kalau kita berbicara tentang kasus di mana yang dosen pembimbingnya itu sudah ditentukan oleh oleh kampusnya atau jurusannya, maka sepertinya memang tidak ada pilihan yang lain ya. Tidak ada pilihan yang lain, kita sudah akan menerima dosen pembimbing tersebut. Tetapi ini berlaku untuk baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih oleh dosen pembimbing. Yang ini itu adalah Anda di semester 6 itu punya kesempatan untuk mencari topik penelitian. Jadi, ketika saudara itu sudah keluar SK-nya bahwa nanti dosen pembimbingnya itu adalah dosen A atau dosen B, maka Anda tidak perlu lagi khawatir atau mencari informasi-informasi terkait dengan topik penelitian yang ingin Anda lakukan. Kenapa demikian? Karena Anda sudah melakukannya di semester 6. Karena di semester 7 itu adalah semester kita memprogram mata kuliah proposal skripsi gitu ya. Tetapi ada juga yang beberapa kampus itu atau beberapa jurusan yang memprogram langsung skripsi gitu. Jadi proposal dan skripsi itu langsung jadi 6 SKS kalau nggak salah. Semacam itu. Nah, ada yang berbeda di semester 7 proposal, semester 8 baru yang skripsi gitu. Kalau Anda melakukan ini di semester 7, yang perlu adik-adik ketahui bahwa di semester 7 itu saya seringkali menyebutnya bahwa semester yang memulai Anda itu tingkat stresnya itu tinggi. Gitu ya, karena tekanan dari tugas besar, kemudian tekanan dari lingkungan sekitar dan teman-teman, di mana ada waktunya kita itu diberi waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan tugas dan segera bertemu dengan dosen pembimbing. Kalau Anda tidak memiliki topik ini, topik dari persiapan sejak semester 6, maka buyar. Oleh karena itu, Anda bisa mempelajarinya bahwa sebenarnya banyak pada akhirnya di semester 7 itu teman-teman saudara itu lepas. Lepas dalam arti bahwa ada yang cuti, kemudian ada yang menghilang, semacam itu. Itu adalah kasus-kasus di mana kalau saya pelajari adalah anak-anak yang sebenarnya tidak siap dengan apa yang dia akan hadapi di semester 7. Dalam hal ini adalah proposal skripsi. Nah, semacam itu. Jadi, kalau Anda melakukan persiapan untuk memulai menulis proposal skripsi itu sejak semester 6, ya, mulai semester 6, itu pun yang saya lakukan dulu sewaktu saya masih S1, dan pada akhirnya saya bisa lulus 3,5 tahun itu adalah saya sudah semester 6 itu, saya sudah memilih dosen pembimbing, artinya saya sudah berbicara dengan dosen yang akan membimbing saya dengan topik riset yang saya inginkan, di mana topik riset itu saya bahkan dapatkan dari program KKN. Gitu. Jadi waktu itu saya KKN, kemudian saya mendapatkan ide dari situ. Nah, kenapa saya bilang tadi bahwa konsep Merdeka Belajar itu sebenarnya memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan ide-ide bagus ya. Konsep-konsep penelitian yang baik, itu karena mereka memiliki banyak waktu. Selama 1 semester itu mereka tidak perlu harus kembali ya ke kampus, dan mereka mencari pengalaman di luar. Nah, dari situ sebenarnya permasalahan itu bisa saudara dapatkan, kemudian bisa Anda angkat menjadi sebuah topik penelitian yang selama ini mungkin tidak dimanfaatkan oleh sebagian besar mahasiswa. Semacam itu. Coba Anda bertanya mungkin kepada kakak seniori saudara yang lulus 3,5 tahun ya. Coba Anda tanya, kira-kira apa yang mereka lakukan?
mereka itu melakukan rata-rata, mereka itu melakukannya persiapannya atau memulai menulis skripsinya itu sejak semester 6 gitu. Apalagi kalau mereka sudah dipegang sama ini ya, sama dosen yang melakukan proyek penelitian ya. Nah, itu juga jauh lebih ini. Jadi, sekali lagi kalau ditanya bahwa semester yang baik, semester yang tepat kita untuk menulis skripsi itu adalah di semester 6. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di semester 7 itu, semester 7 dan semester 8 itu adalah semester-semester di mana tingkat stresnya mahasiswa itu sudah semakin tinggi. Ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kan kita dosen itu kan membentuk karakter mahasiswa itu kan sejak semester 1, sehingga mereka itu ketika lulus itu siap untuk terjun ke dunia kerja. Nah gitu. Nah, rata-rata mata kuliah yang berat, mata kuliah yang tugas berat itu, ya, itu adanya di semester 7, semester 8, mulai dari semester 6, 7, 8. Itu adalah mata kuliah yang kalau saya yang di teknik ya, itu yang nginap-nginap di kampus gitu, karena untuk mengerjakan tugas besar gitu. Nah, berbeda lagi dengan, saya nggak tahu kalau yang jurusan yang lain, dan itu mata kuliah yang hingga saat ini ya, waktu Merdeka Belajar apa diluncurkan itu ya, di launching itu, dirilis. Nah, itu kita juga mengkonsep bahwa sebisa mungkin sebenarnya mata kuliah yang tugas belajar itu, yang tugas besar itu tidak terlalu terberat di akhir semester gitu ya. Di akhir mereka menjelang mau lulus. Ya, tetapi bagaimana karena satu semester itu dengan beban SKS kurang lebih 20 sampai 21 SKS itu mereka harus keluar dan mencari pengalaman di luar. Nah, di situ. Oleh karena itu adalah sebenarnya kesempatan mahasiswa untuk bisa mendapatkan riset ya, topik riset. Kalau dibilang bahwa kapan kita bisa bimbingan, saat ini itu jalan menuju Roma itu banyak sekali gitu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa termasuk kalau kita menerka-nerka memilih dosen itu nanti saya akan bahas pada video berikutnya ya. Nah, ini penting sekali, oke? Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman adik-adik mahasiswa yang akan memulai menyusun skripsi. Kalau Anda suka dengan video saya, tonton video-video saya ini sampai full. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.